Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik, perkenalkan saya Fatri Landia, guru dari SMA Negeri 5 Buru. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang sudah saya rancang, dimulai dari sekolah saya sendiri yaitu SMA Negeri 5 Buru. Seperti apa keseruan videonya? Ayo kita simak video berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini beta mau kasih surat dari BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi. Ya. Karena beta sebagai peserta pembatik level 4, jadi salah satu tugasnya itu membuat kegiatan berbagi praktik baik. Ya. Jadi nanti beta minta izin di Ibu untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik di sekolah untuk guru-guru nantinya. Terus kapan kegiatannya? Kegiatannya insya Allah sebentar Ibu. Ayo. Lalu apa yang disiapkan? Yang disiapkan paling infokus sama infokus saja sih Bu. Ini nama-nama peserta yang lulus untuk Provinsi Maluku ada 31 orang, 2 tenaga kependidikan, 29 dari guru, 6 orang dari Kabupaten Buru, termasuk beta. Ini saja kan? Iya. Oke, makasih Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya, pada saat ini beta akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik, implementasi dari inovasi pembelajaran yang sudah beta buat. Ini identitas saya, Bapak Ibu kan pasti sudah kenal toh? Oke. Jadi inovasi yang beta buat itu beta kasih nama Kanvas Mesra. Apa itu Kanvas Mesra? Itu merupakan dari akronim dari kata dengan Canva dan articulate storyline, peserta didik mempelajari sains dengan proyek STEM yang menyenangkan. Jadi inovasi pembelajaran yang kita buat di sini adalah menggunakan model proyek, kemudian berbasis STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Kemudian menggunakan aplikasi Canva dan juga articulate storyline dalam proses pembelajaran, serta berbasis kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Oke, tahap perencanaan itu dari di awal saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar dengan metode PJBL, kemudian menyiapkan instrumen penilaian dan membuat LKPD. Saya sebutnya karena LKPD ini dia berbasis website, bukan LKPD yang di print dalam bentuk kertas. Oke, LKPD yang saya buat itu tadi menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Lalu proyeknya itu terkait dengan pembuatan sabun. Nanti beta contohkan dia punya contoh LKPD-nya seperti apa. Nah, ini contoh LKPD yang sudah beta buat. Jadi LKPD-nya itu dia berbasis website. Jadi kita tinggal kasih link untuk peserta didik, lalu peserta didik mengakses LKPD-nya secara online. Nah, ini disebut LKPD interaktif karena kalau kita taruh kursor di menu mulai ini, nanti ada interaksi di situ. Misalkan saya taruh nih, nah itu bunyi kan, kemudian dia ada gerakan. Lalu ketika diklik mulai, nah ini di dalam LKPD itu ada alat, kemudian bahan dan seterusnya. Kemudian tombol-tombolnya ini, misalkan untuk berpindah ke halaman selanjutnya, kita klik next. Kemudian kalau kembali itu klik preview seperti ini. Kemudian kita next, ini bahan-bahannya ada NaOH, minyak kelapa, air, dan minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih, beta gunakan minyak kayu putih karena minyak kayu putih merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Jadi di tugas pembatik level 4 ini kita harus membuat inovasi pembelajaran berbasis TIK yang memanfaatkan kearifan lokal. Jadi kebetulan beta menggunakan minyak kayu putih sebagai salah satu bahan kearifan lokal di sini. Ini cara kerjanya. Kemudian ada video juga di sini. Kalau Bapak Ibu memasukkan video di dalam LKPD-nya itu boleh. Jadi ada video, tinggal kita klik play di sini. Jadi disebut sebagai media interaktif karena itu bisa diklik, kemudian ada bisa memuat video, audio, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembuatan LKPD ini, atau beta peroleh dari
saat mengikuti kegiatan pembatik level 3, yaitu kata membuat media pembelajaran interaktif. Kebetulan beta membuatnya menggunakan Articulate Storyline 3. Jadi LKPD-nya seperti ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah lanjut di tahap awal itu penggunaan LKPD, guru membimbing peserta didik menggunakan LKPD. Jadi seperti terlihat di gambar ini, mereka tidak menggunakan LKPD cetak, tapi menggunakan LKPD yang tadi tuh, berbasis website tadi. Kemudian di tahapan kegiatan pembelajaran, itu menggunakan langkah-langkah PJBL, mulai dari membuat pertanyaan mendasar, kemudian merencanakan desain produk, menyusun jadwal proyek. Nah, pada saat peserta didik membuat rencana desain produk dan menyusun jadwal proyek, itu peserta didik sudah melakukan tahap engineering dalam STEM. Sekali lagi saya ulang, STEM itu tadi metode pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Jadi harus ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, dan matematiknya di dalam model pembelajaran itu. Nah, kemudian alat cetakan sabun yang siswa buat ini menggunakan gaba-gaba. Gaba-gaba itu juga merupakan salah satu kearifan lokal di Provinsi Maluku. Oke, tahap berikutnya peserta didik menghitung massa zat yang dibutuhkan. Jadi ada NaOH dan minyak itu mereka hitung dulu sebelum mereka timbang. Nah, pada saat proses perhitungan itu peserta didik sudah melakukan tahapan matematik dalam STEM. Artinya mereka melakukan proses perhitungan di situ. Lanjut, kegiatan yang berikut itu menimbang zat sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan neraca. Jadi setelah selesai mereka menghitung massa NaOH yang dibutuhkan, kemudian mereka menimbang NaOH tersebut, misalkan dapat 50 gram, mereka timbang NaOH menggunakan neraca atau timbangan digital. Nah, pada saat mereka menggunakan timbangan digital itu, peserta didik sudah melakukan tahap teknologi dalam proses STEM. Jadi, yang tadi sudah teknologi yang ini, kemudian engineeringnya yang tadi mereka merancang cetakan sabun, kemudian matematik tadi dalam menghitung massa NaOH yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk tahap sains. Nah, tahap sains itu peserta didik mengamati reaksi yang terjadi ketika NaOH dicampurkan dengan minyak, itu nanti akan terjadi reaksi kimia di situ. Nah, pada saat peserta didik mengamati dan mengamati reaksi yang terjadi, itu sudah melakukan tahap sains dalam pembelajaran STEM ini. Nah, kemudian produk yang dihasilkan itu berupa sabun batang. Nanti sabun ini pada saat setelah di NaOH dicampurkan dengan minyak kelapa, mereka aduk, ketika sudah mulai mengental, ditambahkan minyak kayu putih sebagai pengganti parfum atau bahan esensial itu. Kemudian sabun yang sudah jadi ini belum bisa digunakan, harus ditunggu sampai 4-6 minggu, karena melalui proses saponifikasi agar terbentuk sempurna seperti itu. Oke, kemudian di akhir proses pembelajaran, peserta didik itu melakukan presentasi hasil yang mereka sudah lakukan tadi. Mereka melakukan presentasi menggunakan Canva Education, di mana kita sudah tahu bersama bahwa Canva Education itu bisa diakses dengan menggunakan akun belajar ID, baik guru maupun peserta didik, karena peserta didik juga punya akun belajar ID, bukan hanya guru. Kemudian nanti setelah ini ada tahapan yang berikutnya, mereka menguji hasil. Tadi sudah saya ambil videonya. Mereka menguji hasil, lalu itu tahapan terakhir daripada proses model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, itulah praktik baik yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.